Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review akan membahas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia dan kali ini kita akan membahas dari industri rokok di mana pemerintah merencanakan kembali untuk menaikkan cukai hasil tembakau atau CHT begitu di tahun 2025 mendatang. Sementara ini bagian daripada kebijakan multi year sebelumnya 2023-2024 begitu akan berakhir pada tahun 2024 ini. Seperti apa dampaknya terhadap industrinya sendiri? Langsung saja kita mulai market review selengkapnya. Ya, pemirsa, pemerintah berencana untuk menaikkan kembali tarif cukai hasil tembakau atau CHT pada tahun 2025 mendatang. Hal ini terkait dengan berakhirnya kebijakan tarif multi-years untuk CHT yang berlaku sejak tahun 2023 sampai dengan 2024 sebesar rata-rata 10%. Kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau atau CHT secara multi-years yang berlaku sejak tahun 2023 hingga 2024 dengan kenaikan rata-rata 10% per tahun akan berakhir tahun ini. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2022. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pun memastikan untuk menaikkan kembali tarif CHT pada tahun 2025 mendatang. Rencana kenaikan tarif CHT ini sudah masuk dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025 yang menyebutkan intensifikasi kebijakan tarif CHT melalui tarif bersifat multi-years akan kembali dilakukan pada tahun 2025. Hal ini sebagai salah satu arah kebijakan untuk mendukung penerimaan negara. Sedangkan penyesuaian tarif akan dilakukan dengan melakukan kenaikan yang moderat, penyederhanaan layer jenis CHT, dan mendekatkan disparitas tarif antar layer. Di sisi lain, mulai awal tahun 2024 ini, Kementerian Keuangan juga sudah menaikkan tarif CHT rata-rata sebesar 10%. Tarif cukai berlaku untuk beragam jenis rokok tembakau seperti sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris. Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia atau Gaprindo, Beni Wahyudi, seperti dikutip media mengatakan kenaikan cukai rokok yang tinggi telah menekan produktivitas industri rokok nasional dan kondisi penurunan produksi ini dikhawatirkan juga akan berdampak terhadap realisasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, sementara itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memastikan akan terus mendorong peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai di tahun 2024 dan salah satunya dengan mendorong penerimaan cukai dan pengawasan akan dikedepankan dalam mencapai target tahun 2024 ini. Usai realisasi penerimaan negara yang berasal dari kepabeanan dan cukai mengalami penurunan di tahun 2023, Kementerian Keuangan pun menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga target penerimaan pada tahun ini. Dirjen Bea Cukai Askolani menjelaskan pihaknya akan mendorong setoran kepabeanan dan cukai supaya dapat lebih optimal pada 2024. Askolani menambahkan Bea Cukai akan menjalankan berbagai kebijakan yang telah diamanatkan oleh APBN seperti mengawal kenaikan tarif cukai hasil tembakau secara multi-years yang berlaku pada 2023 dan 2024. Dari sisi pengawasan, Bea Cukai juga akan memperketat post clearance objek kepabeanan cukai. Hal ini akan dilakukan mulai dari penguatan pemeriksaan barang dan dokumen ekspor impor. Selain itu, penindakan peredaran rokok tanpa cukai akan terus dilakukan. Di bidang pengawasan tentunya kita akan menguatkan post clearance dan audit kepabeanan dan cukai untuk bisa mengoptimalkan sumber-sumber potensi penerimaan kita. Kemudian pemeriksaan barang dan dokumen ekspor dan impor tentunya juga terus kami perkuat dan mengatasi daripada kegiatan ilegal daripada baik itu importasi maupun eksportasi yang kami yakin itu akan selain membantu penerimaan negara juga membuat competitiveness daripada kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia juga lebih fair. Bea Cukai mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai di 2023 mencapai 286,2 triliun. Nilai tersebut setara dengan 95,4% target penerimaan yang tertuang dalam revisi target APBN dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 sebesar 300 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah bakal naikkan lagi cukai rokok di tahun 2025 mendatang. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Beni Wahyudi. Beliau adalah Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia atau Gaprindo. Selamat pagi, Pak Beni.
Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Baik, Ya, terima kasih sehat, juga. salam sehat juga, Pak. Siap, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati setelah multi years begitu kebijakan diterapkan untuk cukai rokok begitu ya CHT, begitu Anda melihat bagaimana sebenarnya review ataupun kondisi lah paling tidak dari kinerja industri tembakau nasional nih hingga pertengahan tahun 2024 ini seperti apa Pak Beni saat ini? Baik, Mas Pras. Eh, Secara umum barangkali kita bahas dulu yang terkait dengan multi years ya, Mas ya. Baik, Kalau multi year-nya sebenarnya cukup bagus karena itu akan memberikan kepastian kepada kita sebagai pengusaha dan oke. bisa memprediksi apa yang akan berlaku tahun depan, tidak hanya per tahun. Ya, mungkin kalau 3-4 tahun akan lebih bagus. Yang jadi masalah adalah tarifnya yang eh, terlalu tinggi. Ya, ini kan tarif tinggi ini sudah berlangsung sejak ya tahun 2020, di mana di tengah-tengah COVID kan cukai hasil tembakau itu naik 23%. Nah, kemudian terus naik sampai terakhir kan naiknya 10%. Ini kenaikan itu jelas jauh di atas eh, pertumbuhan ekonomi yang ini menyebabkan ya daya dukung konsumen ya tidak support lah terhadap kenaikan harga tersebut, sehingga dampaknya memang industri hasil tembakau turun terus. Secara total misalnya Oke. eh, kalau sebelum COVID itu produksi kita mungkin hampir 350 miliar batang. Saat ini produksinya ada di kisaran 320 miliar batang. Khusus rokok putih sebelum COVID ya, itu produksinya masih di atas 15 miliar batang. Nah, saat ini produksinya sudah di bawah 10 miliar batang. Dan per tahun turunnya ya 10%, hampir 10%. Jadi sangat memprihatinkan khusus bagi sigaret rokok putih untuk pasar dalam negeri. Ya, kemudian juga secara pangsa pasar saat ini sigaret rokok putih ya ada di kisaran ya 3%-an lah, di bawah 3% bahkan. Oke. Padahal pada waktu jayanya rokok putih ini bisa mencapai 40% paksa pasarnya. Demikian sementara. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi produktivitas, kemudian tadi pangsa pasarnya yang turun terus lebih disebabkan karena memang konsumennya yang berkurang begitu dalam artian sudah mulai mengurangi konsumsi rokoknya atau memang karena cukai rokok tadi yang akhirnya menaikkan harga jual membuat ya konsumen akhirnya menahan diri nih untuk mereka melakukan pembelian begitu untuk produk-produk tembakau kita. Ya, kalau saya duga ya terkait juga dengan cukai karena Hmm, eh, cukai untuk rokok putih relatif lebih tinggi. oke. Misalnya untuk tahun terakhir kan rata-rata 10%, tapi untuk rokok putih cukainya 12%. Nah, Hmm, ini juga memberikan suatu eh, hambatan tersendiri ya untuk konsumen membeli, sehingga ya mereka turun. Dan cukai kan untuk rokok putih kan golongannya juga terbatas, turunnya paling satu ke dua, dua habis itu ya ya. turun lagi kemana. Nah, itu yang dipertanyakan juga sebenarnya, Mas. Baik, baik. Dan pemerintah kan juga sudah menaikkan tadi seperti sudah kita bahas CHT begitu rata-rata 10% Ya. dan ini dari multi years tahun ini terakhir berarti ya per 1 Januari 2024. Nah, apakah Anda melihat produsen rokok juga akhirnya melakukan penyesuaian harga jual nih kepada konsumennya? Ya, yang tahun ini ya Mas ya Ya. otomatis Mas akan dilakukan penyesuaian karena HJE juga naik. Ya, Hmm, kalau tidak dilakukan penyesuaian harga ya tambah sulit. Memang di awal-awal agak sulit, biasanya bulan-bulan Januari Februari kenaikan harga agak oke. sulit dilakukan, tapi pelan-pelan setelah bulan Juni biasa sudah normal sesuai dengan paling tidak sesuai dengan HJE yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini sebenarnya kenaikan harga inilah yang menyebabkan konsumen ya berkurang, kira-kira seperti itu. Baik. Nah, idealnya seberapa besar sih kalau misalnya dari
produsen begitu ya rokok ataupun hasil tembakau berharap begitu selain daripada rata-rata 10% begitu. Karena kan ini akan direncanakan naik lagi tahun 2025 mendatang begitu. Apakah nanti ada pembicaraan seperti apa begitu, nanti tahan dulu jawabannya Pak Beni. Kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan kriteria produk cukai hasil tembakau itu apa saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama ada sigaret. Ini rokok dari tembakau rajangan dan dibungkus bahan pembungkus kertas dengan cara dilinting. Kemudian ada cerutu, rokok yang dibuat dari gulungan daun tembakau kering atau lisong. Kemudian rokok daun, hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung atau klobot atau sejenisnya dengan cara dilinting. Kemudian tembakau iris, hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang. Dan berikutnya kita cermati dari kriteria produk hasil pengolahan tembakau lainnya. Ini ada ekstrak dan esens tembakau. Hasil tembakau berbentuk cair, padat atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemudian ada tembakau molasses. Hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemudian ada tembakau hirup. Hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi. Dan ada tembakau kunyah yang berasal dari pengolahan daun tembakau. Ini juga sama begitu ya. Ini beberapa kriterianya. Dan selanjutnya kita lihat harga rokok per batang dan tarif CHT di tahun 2024 ini. Sigaret kretek mesin SKM 1 dan 2 ini paling rendahnya antara 1.380 sampai dengan 2.260 dengan cukai Rp740 sampai dengan Rp1.231. Kemudian sigaret putih mesin SPM 1 dan 2 ini harga paling rendahnya di Rp1.465 sampai dengan Rp2.380 per batang dengan tarif CHT-nya Rp794 sampai dengan Rp1.336. Kemudian ada sigaret kretek tangan SKT 1, 2 dan 3. Harganya paling rendah itu Rp725 sampai dengan Rp1.980 dengan cukai sekitar Rp122 sampai dengan Rp378. Dan ada sigaret kretek tangan filter, harga terendahnya di Rp2.260, cukainya di Rp1.231. Kemudian sigaret kelembak kemenyan paling rendah di Rp200 harganya sampai dengan Rp950 per batang dan cukainya Rp25 sampai dengan Rp483. Itu dia terkait dengan harga per batang dan tarif CHT-nya di tahun 2024. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Beni Wahyudi, Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia Gaprindo. Pak Beni, kita akan lanjutkan kembali. Nah, kalau kita lihat dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan, memang cukup banyak ya produk-produk hasil tembakau yang memang terkena tarif CHT begitu. Anda melihat bagaimana nanti dampaknya sendiri kalau Anda katakan kan produktivitas sudah mulai menurun, pangsa pasarnya juga menurun. Multiplier efeknya sendiri bagaimana? Ketenaga kerjaannya sendiri ataupun karyawan-karyawannya nantinya bagaimana nih? Silakan Pak. Baik, memang secara umum pasar domestik sangat terganggu, bukan sangat ya sangat mendapat rintangan dengan kenaikan cukai yang cukup tinggi. Walaupun kami menyadari bahwa ya pemerintah punya kebijakan untuk mengurangi konsumsi itu sesuatu hal yang kita juga harus paham juga, kami juga paham terhadap hal itu. Nah, terkait dengan mempertahankanlah dalam tanda petik kelangsungan going concern daripada anggota-anggota kami, banyak dilakukan beberapa hal, ya misalnya melakukan ya cost reduction program, efisiensi dan sebagainya, kemudian juga melakukan juga mendorong ekspor. Ini juga sesuatu yang cukup berhasil sementara ini karena kita masih kompetitif, rupanya masih ada marketnya untuk di luar. Dan mungkin kalau kita lihat sih produksi ekspor kita lebih besar daripada
ya di dalam negerinya. Jadi Oke. secara itu relatif untuk rokok putih tenaga kerja tidak begitu terganggu kalau menurut saya sih. Ya. Oke. Nah, kalau memang tadi beberapa strategi yang disiapkan begitu mengantisipasi kenaikan CHT ini ya selama 2 tahun terakhir, kemudian akan ada wacana dinaikkan lagi tahun 2025 mendatang. Ekspor ini menarik kalau kita cermati. Ini jenis produk rokok ataupun tembakau yang mana sih yang paling diminati oleh oleh konsumen di luar negeri, kemudian negara-negara mana saja yang menjadi tujuan ekspor produk tembakau kita nih, Pak Beni? Ya, kalau dari segi tembakonya barangkali sebagian juga dari dalam negeri, memang Hmm, sebagian ada tembakau yang didatangkan dari luar. Ya. hmm. Eh, nah itu adalah apa namanya suatu keuntungan bagi kita sebenarnya karena dengan produksi di negara lain juga sama turun, Mas. Nah, cuman Oke. kita masih punya pasar basis produksi di dalam negeri Hmm, sehingga banyak produksi yang dialihkan ke Indonesia. Ini satu hmm. poin yang bagus ya karena apa? Karena kita masih ada basis pertumbuhannya. Tapi Oke. kalau ke depan juga basis pertumbuhan lokalnya hilang, Hmm. ya ekspor juga akan mengalami kesulitan. Jadi kira-kira begitu. Oke. Nah, apakah nanti konsumsi di dalam negeri juga akan terganggu kalau memang nanti harga jualnya ya terus mengalami kenaikan seiring dengan pemberlakuan tadi tarif cukai hasil tembakau di tahun ini dan juga tahun depan nih, Pak Beni? Ya sudah barang tentu Hmm. produksi dalam negeri akan terganggu. Ya. Jadi terganggunya sebenarnya ada dua hal ya, Hmm. konsumen tadi turun. Kemudian yang paling berat lagi adalah dengan cukainya yang cukup tinggi, sebenarnya muncul rokok ilegal seperti itu, mendorong Oh, oke. tumbuhnya rokok ilegal. Nah ini yang akan Hmm. menjadi apa namanya ya tantangan yang luar biasa bagi semua pemangku kepentingan, baik Hmm. Kementerian Keuangan, produsen, Iya, iya. Kementerian Perindustrian, Pertanian, termasuk Kementerian Kesehatan. Karena Hmm. dengan adanya rokok ilegal, produk legalnya turun, Hmm. ya, tetapi produksi rokok yang beredar belum tentu turun, sehingga total Hmm. konsumsinya belum tentu turun Iya, juga. iya, 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 Jadi iya. kan tujuan cukainya tidak tercapai kalau Betul. demikian. Hmm. Ya, menarik. Kita akan bahas nanti kriteria Itu ya. yang masuk dalam rokok ilegal itu yang seperti apa. Apakah produksi dalam negeri yang memang tidak terdaftar atau memang didatangkan dari luar negeri. Tapi tahan lagi jawabannya Pak Beni. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya. Pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali ini terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan penyesuaian lagi, khususnya tarif cukai hasil tembakau di tahun 2025 mendatang. Nah, ini dia menarik. Tadi sempat disinggung oleh Pak Beni adanya peredaran rokok ilegal. Sebenarnya pun ini sudah menjadi permasalahan umum dan klasik juga begitu yang terjadi di Indonesia. Tapi menurut Anda dengan penerapan CHT ini yang multi years kemudian akan dilanjutkan tahun 2025 mendatang justru semakin marak, semakin banyak begitu peredarannya atau bagaimana nih Pak? Ya tergantung Hmm, apa namanya kalau cukainya ya tinggi seperti hmm, tahun-tahun sebelumnya, saya juga rokok ilegal akan cukup banyak. Kami hmm, menyadari bahwa ya cukai akan naik, tapi oke, kami berharap ya naiknya itu apa namanya ya memberikan satu keseimbangan, jangan sampai akhirnya cukai naik, hmm, kemudian rokok ilegal juga naik. Akibatnya target penerimaan negara juga belum tentu tercapai. Sementara oke, perokok yang harusnya berkurang ya karena rokok beredarnya tetap banyak ditambah dengan rokok ilegal, maka perokok juga ya preferensi rokok secara umum juga tidak turun. Nah nah itu tidak sesuai dengan tujuan pengenaan cukai kalau betul demikian. akhirnya kontraproduktif begitu akhirnya. Gitu kan. Iya, iya, Iya. iya. Oke. Maka kami mengusulkan Hmm, ya kenaikan cukainya cukup moderat sehingga tetap kita juga ya pasti akan turun juga. ya. Cuman masih kita lebih apa landai lah Hmm, ya kan. Ya perlahan secara pasti tetapi ilegalnya berkurang itu yang paling penting. Karena hmm, kalau sudah ilegal tidak ada yang bisa kontrol. Kan rokok ilegal kan oke. nggak ada peringatan kesehatan.
jualnya juga diam-diam dan sebagainya, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita bicara peredarannya sendiri kemudian produksinya ini dibuat di dalam negeri atau memang ada yang didatangkan dari luar negeri dalam artian impor ilegal juga nih, Pak Beni? Kalau saya duga sih, Hmm. eh, ya rokok ilegal itu sumbernya di dalam negeri. Kalau Hmm. tempo hari kan ada penyelundupan rokok dari luar, ya kan Oke. karena negara. Sekarang sih mungkin agak berkurang ya, agak Ah, berkurang atau ya mungkin sama sekali tidak ada. Tetapi yang di dalam negeri ini saya rasa cukup banyak. Boleh kita lihat aja di pasar, di iya, iya. tempat-tempat apa. Itu banyak sekali yang ilegal. Nah ini yang kami sangat prihatin ya, Baik. dalam kaitan kenaikan cukai, tapi penindakan ilegalnya masih belum optimal. Oke, dan sejauh ini langkah yang akan ditempuh dari produsen hasil tembakau, rokok seperti Gaprindo nih apa nih Pak? Untuk bagaimana apakah membuka komunikasi pemerintah begitu sehingga nanti oke lah naik tapi disesuaikan lagi jangan terlalu tinggi begitu seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya kami sudah mengusulkan Hmm, secara resmi ke Kementerian Keuangan. ya. Ya, memang dengan situasi kalau kita hanya melihat industrinya, Hmm, dengan situasi seperti sekarang ini, dengan tantangan yang tidak mudah juga ke depan, ya. kami berharap juga tidak naik. Hmm, Ya, tapi itu mungkin utopia. Ya, kalaupun misalnya naik, diharapkan kenaikannya itu tidak lebih dari inflasi. Atau kalaupun lebih naik lagi, ya pertumbuhan ekonomi. Tidak lebih dari itu. Karena Oh, kalau oke. sudah lebih dari itu, ya dampaknya sudah ya kontraproduktif terhadap semua pihak. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, rata-rata berarti sekitar 5% sampai dengan 6% kalau misalnya menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan dari Ya kami produsen. berharap Hmm. seperti itu. Ya betul. Baik, tapi proyeksi Anda akhirnya dengan industri rokok sendiri ke depan seperti apa kalau Anda melihat dengan kondisi yang ada saat ini, adanya rokok ilegal, kemudian CHT yang akan dinaikkan lagi begitu, apakah masih cukup survive, akan tetap maju atau bagaimana? Kalau industrinya, Hmm, ya kalau kami sih masih cukup optimis, hmm, ya kan? Karena itu tadi kita masih punya apa namanya pasar ekspor yang mungkin besarannya produk ekspornya lebih besar dari yang ada di dalam negeri. oke. Tapi apa namanya di dalam negerinya sendiri yang akan berkurang. Nah, tapi kalau pada suatu titik produksi di dalam negeri juga sudah turun, maka basis ekspor kita itu juga akan ya kurang kompetitif. Ya basis, Hmm, jadi kita tidak punya apa namanya ya katakan untuk leverage untuk melakukan ekspornya sudah tidak ada. Seperti tempo hari misalnya Malaysia kan masih ekspor rokok, tapi karena oke. mereka produksinya sudah sangat kecil, maka basis produksinya pindah ke Indonesia. Jadi Hmm, Indonesia lah yang ekspor masuk ke Malaysia oke, juga. oke, oke. Seperti itu. Baik itu ya kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh industri rokok nasional begitu dan Iya, semoga ada iya. win-win solution upaya untuk bisa mencapai sesuai keinginan begitu harapan bahwa 5 sampai dengan 6% semoga juga mendapat perhatian dari pemerintah karena akan dibahas nanti pada saat pembahasan RAPBN juga nih di bulan Agustus mendatang begitu ya. Pak Beni, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Beni. Sama-sama. Ya. Salam sukses, salam sehat.